warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyudi SPDSD selaku Kepala Sekolah Negeri 1 Nganjuk. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 1 Nganjuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat dan tanpa suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga diseminasi budaya positif, acara yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Peringkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Pada Bapak Wahyudi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CGP Bu Indriani, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 1 Motor, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti diseminasi dari calon guru penggerak yang dalam hari ini materinya adalah budaya positif. Perlu kita ketahui bahwa Bu Indri merupakan salah satu CGP di sekolah kita, karena ada 2 CGP di sekolah kita, yaitu Bu Indri dan Pak Firman, yang sama-sama sedang mengikuti pendidikan CGP angkatan, kalau Pak Firman kalau tidak salah angkatan 11, kalau Bu Indri angkatan 9, tetapi pendidikannya digabung menjadi satu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, calon guru penggerak itu merupakan program dari pemerintah, khususnya Kemendikbud, yang dilaksanakan pendidikannya kurang lebih selama 6 bulan. 6 bulan, waktu yang tidak terlalu lama saya kira. Tapi kalau melihat tugas-tugasnya, jadinya kayaknya sudah mengaku-ngaku. Di samping itu, ketika dulu ada pertama pendidikan guru penggerak, kalau tidak salah 9 bulan atau malah lebih ya 9 bulan, kemudian diringkas menjadi 6 bulan. Mudah-mudahan Bu Indri, Pak Firman yang sedang menjalani atau melaksanakan pendidikan CGP diberi kemudahan, terutama kesehatan, untuk mengikuti tahap demi tahap yang ada di pendidikan guru penggerak, baik yang secara luring maupun secara daring. Kami dari teman-teman insya Allah mendukung
beliau berdua untuk bisa berhasil dengan baik. Kiranya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indriani. Waktu dipersilakan. Terima kasih Bu Desi yang telah memberikan waktunya kepada saya. Langsung saja ya Bapak Ibu. Ini tentang aksi nyata disiplin positif. Dari saya sendiri, saya adalah CGP Angkatan 11 dari SDN Desa Penutup, Kecamatan Patigajah, Kabupaten Banyumas. Di sini saya didampingi oleh pengajar praktik Bapak Sugiyadi dan fasilitatornya Bu Siti Sudarta. Sebelum ke materi, ini ada tebak gambar terlebih dahulu supaya kita mungkin lebih konsentrasi dalam memahami materi nantinya. Kalau Ibu perhatikan dulu, ini ada sebuah gambar ya. Kemudian ditebak kira-kira gambar tersebut adalah apa. Situ ada gambar jam, kemudian di bawahnya itu ada gambar batu. Kira-kira itu apa? Ditebak gambarnya. Jambu batu, jambu keras. Bukunya jambu keras. Jambu batu. Kalau putri dari jambu batu. Mengapa Bu Mersina itu ada jambu keras? Oh ya, karena ada gambar jam, jam terus jambu, ada batu kayaknya keras, jadinya keras gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya. Kalau putri Wijati tadi adalah jambu batu ya. Itu ada gambar jam, kemudian ada jambu, kemudian ada batu, jambu batu. Coba itu yang betulnya apa? Ya, yang betulnya adalah jambu batu. Jambu batu ya. Supaya tidak ngantuk karena jam-jam seperti ini kan biasanya ngantuk ya. Selanjutnya itu ada gambar kuburan namanya. Paesan ya, paesan. Kemudian ada gambarnya rusa, tapi punya disilang. Kira-kira itu gambar apa? Ditebak ya. Rip mati. Iya, rip mati. Ya rasa. Oh coba betul atau tidak? Mati rasa. Mati rasa. Ya, gambar yang ketiga, ya itu ada pot, ada gentong, kemudian ada apa itu? Potongan bola, potongan ibu, potongan harga. Yang betul itu apa? Apa potongan harga atau potongan 5.000? Oh, potongan harga. Mungkin besok kalau mau di toko ada seperti itu ya. Oh berarti ada potongan harga seperti itu. Keterangan di toko. Iya. Nah, selanjutnya ada gambar mie dalam mangkok. Tapi tidak ada baksonya kayaknya. Apa itu? Minta rupiah, minta duit, minta uang. Ya, betulnya apa coba? Minta uang, ya, minta uang. Boleh minta uang atau bapaknya sendiri-sendiri. Oh ini sudah terjawab ya. Lanjutnya. Nah ini yang terakhir kayaknya ada gambar tebak kemudian gambar
praktik. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini juga Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi sehingga sudah paham ya. Lanjutnya miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu memperkuat karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa mampu memaksa. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Yang pertama itu ada stimulus respon, yang sana adalah teori kontrol. Yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol realitas kebutuhannya kita berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau itu respon. Tetapi di teori kontrol semua perilaku kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan sampai bawah itu ya. Model berpikir menang atau kalah di teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Ya, tadi disebutkan sudah ada teori kontrol, kemudian tadi disebutkan bahwa sekarang itu adalah aksi nyata saya adalah budaya positif. Ternyata budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah, kemudian nilai-nilai positif yang ada di budaya positif itu. Budaya positif di sekolah itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sejatinya mengandung nilai-nilai positif dan dapat dirasakan oleh semua warga sekolah karena merupakan bagian dari warisan nilai-nilai Nusantara. Kemudian nilai-nilai positif sejatinya sudah dimiliki oleh peserta didik. Peran kita sebagai guru hanya membantu menumbuh kembangkan saja. Nah, itu ya, disiplin positif. Sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Penekanannya membangun kekuatan murid dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik, bukan mengkritik kelemahan mereka. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa. Pengertian dari disiplin positif.
berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis. Mungkin sudah hafal ya Bapak Ibu ya semuanya? Iya, atau ada yang mau menyanyikan? Oh boleh. Oh bersama-sama atau mau sendiri? Ada yang mau maju boleh bersama-sama. Ya, mungkin Bu Upi bisa memimpin ya Bu Upi. Oh Bu Cito saja. Oh yang pintar nyanyi ya. Mereka mempunyai suara emas. Guru kelas 1 mau maju atau mau ke situ saja? Oh maju saja. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Ibu Sito. Ya, itu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila ya. Yang kedua dari program tahun dasar atau IPO PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup ya, dapat dipercaya, meluruskan hati, pendengar yang aktif, tidak memberi masukan pada orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, selanjutnya kita motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada yang dari dalam maupun dari luar. Di antaranya apa saja? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Kemudian yang ketiga untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Iya, di situ ada gambar seorang guru sedang memberikan motivasi kepada anak didiknya. Ya, setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, baik itu positif maupun negatif, pada dasarnya mempunyai alasan tertentu. Alasan-alasan itulah yang pada akhirnya disebut sebagai penyediaan kebutuhan dasar. Di kelas kita kan kadang ya ada anak yang berbuat positif, ada anak yang berbuat negatif. Mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri. Nah, kebutuhan dasar murid. Apa saja kebutuhan dasar bagi murid yang perlu kita ketahui? Ada apa Mbak Novi yang pertama? Bertahan hidup. Ya. Bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makan. Yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga ada kebutuhan kebebasan. Kemudian yang keempat penguasaan. Nah, yang terakhir kesempurnaan. Itu kebutuhan dasar murid yang perlu kita ketahui, ada 5. Ya. Oh ini tentang keyakinan kelas, tentu salahnya ya. Mengapa keyakinan kelas bukan aturan kelas? Kenapa ya kira-kira kalau keyakinan kelas itu berarti kita yang membuat ya di kelas, kita yang membuat dengan anak-anak, nanti dijalaninya bersama-sama, membuat bersama untuk bersama ditaati. Kalau peraturan biasanya sudah ada ya dari atasan. Contoh keyakinan kelas ya, contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas seperti Bapak Ibu di sini juga sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Ya, kalau keyakinan kelas berarti kata
yang positif. Contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Ya, mungkin bisa ada lagi datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan lainnya. Oh ya, mana? Bosan ya Bu? Ya, semangat ya. Biar menambah semangat lagi, ini ada tetap gambar lagi. Ya. Perhatikan gambarnya. Ya, itu ada gambar. Yang pertama sapu, kemudian bawahnya ada wayang, terus bawahnya lagi ada ayam. Aku sayang ayam. Aku sayang ayam. Aku sayang ayam. Coba Bu, aku sayang. Oh ya, ayahnya di bawah tidak terlihat ya. Aku sayang ayam. Gambar yang selanjutnya. Terus gimana? Iga bakar. Jadi lapar ya. Besok kita jalan-jalan. Iga bakar. Oh, saya gambarnya akar. Iga bakar. Selanjutnya itu ada kucing. Kemudian ada gambar lanjut uang. Kucing garong. Apa itu? Kucing garong. Kucing belang. Kucing garong, kucing belang. Kucing belang. Oh ya, betul, kucing belang. Bukan kucing garong. Iya ya, berarti belang-belang nanti jadi jalur itu. Langsung ada gambar pete. Selanjutnya ada gambar pete, kemudian sandal, tenis, sandal, tenis, sandal. Betul atau salah? Ya, betul. Tenis, oh salah klik. Tenis, sandal. Tenis, sandal. Salah kunci. Oh, kuncinya salah. Error ya, kuncinya salah. Nah, udah ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, tidak ngantuk. Kalau terpaksanya ngantuk ya jangan tidur, ditahan. Ya. Tapi boleh kok izin itu makan permen boleh. Ya, selanjutnya teori kontrol Dr. William Glasser ya. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama ada sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik ya. Kemudian verbal itu kata-kata. Contohnya, patuhi aturanku atau awas ya, misalnya awas itu berarti adalah tipe-tipe penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa salah. Membuat orang merasa puas akan menggunakan kenyamanan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Saya sangat kecewa sekali dengan saya tutupi. Itu berarti membuat orang merasa salah. Kemudian contoh lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat seperti ini? Itu contoh membuat orang merasa salah. Yang ketiga, teori kontrol yang ketiga, sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengendalikan murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah ini bapak ya. Kemudian, ayo ingat, tidak ada gangguan bapak selama ini.
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Contoh-contoh posisi guru sebagai teman. Kemudian monitor atau pemantau, posisi sebagai monitor atau pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Contohnya, kalimatnya apa yang telah kamu lakukan. Yang terakhir, sebagai manajer, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini bukan penekanan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contoh apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, itu ke keyakinan kelasnya dia. Nah, ini perhatikan ada cuplikan video contoh 5 kontrol guru. Videonya kesini. Kira-kira kita sebagai guru yang dilaksanakan itu yang mana? Sering di kelas itu yang mana? Sebagai pendukung atau sebagai teman? Mau campur ya, tergantung situasi dan kondisi. Karena kita juga sering jadi pendukung juga saling harus saya. Seringnya apa? Sering malah ya.
permasalahan yang kita hadapi di kelas ya. Ketiga restitusi tahap-tahapannya itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini gambar segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Mungkin kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, validasinya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Contoh kata-kata dalam menstabilkan identitas: berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak akan mencari solusi. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu tahapan dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, dalam validasi tindakan yang salah itu kalimatnya antara lain, kamu pasti punya alasan mengapa berperilaku demikian. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang patut bagi kamu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu tahapan validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu ada tahapan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Kalimatnya atau contoh-contoh kata-katanya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang ideal seperti apa? Itu contoh-contoh kalimat menanyakan keyakinan. Nah, posisi kontrol restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Posisi yang pertama, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu, sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Maksudnya, dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ya, selanjutnya restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa, dan itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Posisi kontrol restitusi yang lainnya, selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan. Itu bahwa restitusi itu proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Itu tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka berbuat apa. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya, seberapa sering hal ini terjadi,
ia lakukan, dia berada di mana, murid tidak akan berbohong pada guru. Selanjutnya, restitusi menguatkan. Artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Manfaat segitiga restitusi. Mungkin ini bisa diterapkan di kelas dan jika Bapak dan Ibu mengalami ada sedikit permasalahan dengan muridnya. Dalam praktik segitiga restitusi, seorang guru dapat mengambil posisi kontrol yang tepat, bisa sebagai teman, bisa sebagai pendukung, membuat orang merasa bersalah, pemantau atau bahkan sebagai manajer. Nah, ini salah satu contoh restitusi yang saya lakukan ketika siswa saya atau murid saya itu melakukan kesalahan. Pada jam istirahat itu Gusti mencoret-coret bukunya sendiri. Ya, perhatikan gitu ya. Gusti itu mencoret-coret bukunya sendiri pas waktu bisnya distabilkan dulu identitasnya, kemudian ditanyakan keyakinannya, terus urutannya seperti itu ya. Jadi mereka itu kalau berbuat salah itu tidak akan maksudnya tidak akan mengulangi lagi, tetapi juga kepada guru tidak takut mau hukuman yang keras dan hukuman yang berat seperti itu. Nah, terakhir satu kebajikan yang kau semai suatu hari nanti pasti akan kau buat. Itu kata-kata bijak untuk hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, apakah sudah jelas ya pemaparan saya?
Wabillahi taufiq wal hidayah.